Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen terakhir dari topik kita hari ini, open source, salvation, or suicide. Dan bersama kita ada Pak Tony Chen dan Pak Irving Hutagalung dari Microsoft Indonesia. Kita akan berbicara dalam konteks yang lebih luas dibandingkan strategy of the company. Kita ngomong tentang industri dan apa artinya itu buat Indonesia. Baik Pak Tony, kita lihat dari pembicaraan kita tadi tentang open source dan proprietary software. Bagaimana Anda melihat in the future, let's say future itu 5-10 tahun ke depan, ya, overall business yang terjadi dan IT environment, khususnya di dalam software development. Mungkin kita bisa bicarakan dalam arti kata bagaimana peran software nanti di dalam total asset of the companies, ya. Dan kemudian sampai di mana sih kemampuan software nanti dalam mensupport function dari bisnis. Oke. Ya, Indonesia sangat berpotensi dan orang-orang Indonesia juga sangat-sangat capable untuk mengembangkan dan growing di the local IT industry di Indonesia. Kalau kita lihat saat ini, banyak developers Indonesia yang mereka diambil oleh perusahaan-perusahaan besar di luar negeri untuk bekerja, untuk develop software dan berkaitan dengan IT. Nah, ke depannya saya melihat kalau mereka bisa dibantu untuk dikembangkan, untuk mendevelop software, harapan kami akan muncul lebih banyak perusahaan-perusahaan seperti Microsoft di Indonesia. Jadi Indonesian made Microsoft, ya, mudah-mudahan dengan kemampuan untuk bisa berhasil di skala internasional, dan kita lihat ini sangat-sangat dimungkinkan. Perkembangan software sangat-sangat pesat, dan orang Indonesia sangat-sangat mampu untuk itu. Untuk itu kita perlu mendukung. Seperti apa yang di Microsoft lakukan untuk membantu di bidang edukasi, kita menyediakan software-software gratis untuk mahasiswa. Misalnya, ya. Dan mungkin juga kita cermati, saya ingin kaitkan dengan visi pemerintah berkaitan dengan creative economy. Kedepan ini pemerintah Indonesia ingin membuat Indonesia berhasil di kancah internasional berkaitan dengan ICT, tapi berbeda dengan India maupun China, yaitu dengan jalur creative economy. Nah, ini adalah satu strategi dan visi yang sangat smart dari pemerintah Indonesia, dan IT berperan besar untuk itu. Maksudnya creative economy adalah ekonomi yang diciptakan oleh creativity, begitu? Betul. Jadi bagaimana misalnya di bidang animasi, di bidang multimedia. Kalau kita lihat ke belakang, Indonesia kan sangat kaya akan kebudayaan, dan orang-orang Indonesia itu sangat-sangat capable dan unik, punya capability yang unik di bidang kebudayaan, dan ini akan ditransformasikan into the new visions of a creative economy oleh pemerintah Indonesia. Ini memberikan satu strong differentiator bagi Indonesia di dunia internasional. I see. Nah, Pak Tony, kita lihat di dalam perkembangan software itu makin lama makin penting buat company. Dulu kita bicara tentang software atau IT hanya application software, hanya bagaimana membantu bikin surat lah sama hitung-hitungan. Kemudian berkembang menjadi network IT, dalam arti kata itu interconnectivity satu sama lain, bisa untuk komunikasi, tukar-menukar data dan seterusnya. And then berkembang lagi menjadi enterprise IT, bukan hanya untuk komunikasi dan tukar-menukar data, tetapi itu juga merupakan satu strategic aset buat aset company, ya, antara CRM begitu, ya. Kemudian juga yang terakhir yang lagi tren nih, ceritanya mau banyak company ingin bikin learning organizations dengan knowledge managementnya, tentunya menggunakan IT dan software yang harus canggih. Kalau enggak itu akan jadi knowledge itu dalam company menjadi library yang tidak terurus gitu, ya, yang malah berantakan. Nah, in the future perkembangan software apa lagi nih Pak yang akan terjadi gitu loh? Ya, salah satunya inovasi di teknologi yang disebut dengan Unified Communications, di mana ini memungkinkan satu sistem komputer mengkombinasi telepon, video communications, dan berbagai media komunikasi yang lain itu lewat jalur internet protokol. Dan ini
juga memungkinkan perusahaan untuk bisa berkomunikasi dengan banyak katakan kantor cabang mereka dan employee mereka dengan cost yang sangat rendah. Nah, disinilah yang kami melihat bahwa software perlu treat sebagai strategic enabler untuk perusahaan-perusahaan yang mau maju dan ingin meningkatkan competitive advantage-nya mereka. Baik, Pak Tony, kita lihat bahwa CEO sekarang umumnya ya umur 35 tahun ke atas ya, dan ya biasanya yang 40 tahun ke bawah ini cukup mengerti tentang IT, tentang komputer, but yang 45 tahun ke atas rasanya mereka agak ketinggalan dibandingkan yang bawah, dan agak malas belajar begitu. What is your advice? Mau nggak mau ini kita harus tahu mereka punya profilnya sendiri. What is your advice untuk CEOs of Indonesian companies yang sekarang ada ini, yang berarti umur 35 tahun ke atas ini, to embrace the future IT? Apakah you will say that mau nggak mau you have to know IT, or you will say you can stay there lah, nggak usah tahu IT, yang penting you bayar orang yang ngerti IT gitu? What do you think, Pak? Beberapa poin. Yang pertama, pemikiran bahwa IT itu sulit, itu perlu dibenahin. Ya, belajar IT saat ini gampang dan it's a lot of fun. Ya, jadi kalau kita pakai computer system, kita mau spend sedikit waktu untuk belajar ya, dan sangat gampang. Business intelligence misalnya, di screen kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan cabang tertentu, mana cabang yang paling bagus performance-nya, mana yang paling rendah, mana produk yang paling laku dijual di Jawa, mana di Sumatera, dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa mendapatkan informasi seperti itu, secepat itu, ya, dan disajikan secara sangat mudah, baik di komputer maupun katakan di mobile phone, ini tentunya memberikan key advantage untuk kita sebagai CEO dalam menjalankan perusahaannya. Nah, yang menjadi pemikiran saat ini, oh IT susah, oh itu bukan bagian dari saya, ya, sebetulnya sama sekali saat ini tidak benar. IT itu bisa didapat hasilnya secara sangat mudah dan siapa saja bisa pakai, termasuk CEO dari perusahaan. Ya, mungkin Irving kalau ada yang mau tambahkan. Jadi penekanannya itu lebih ke arah teknologi itu bukan untuk bukan untuk dipikirkan bahwa itu sulit atau enggak gitu, Pak, tapi lebih ke arah teknologi itu membantu apa gitu nantinya secara bisnis gitu, bahwa apa yang dipakai, apakah itu bisa membantu perusahaan, apakah itu bisa membantu perusahaan dari sisi bisnis gitu. Kalau kita datang ke customer, yang paling penting adalah customer itu membutuhkan apa sebenarnya. Jangan ditanya apakah IT-nya perlu sesuatu, tapi apa yang mau dicapai. Apakah mereka mau lihat data lebih cepat, apakah mereka mau berkomunikasi lebih mudah gitu. Nanti baru kita sambungkan. Mereka bisa mengatasi paradigma ini. Untuk perusahaan mereka, tentunya mereka akan memandang IT sebagai aset. Karena sekali lagi, IT dan software ini yang memungkinkan mereka membedakan perusahaan mereka dari perusahaan yang lain. Karena software is the brain of the business mereka. Jadi yang kita lihat bahwa seringkali company itu punya IT department ataupun Chief Information Officer, dan yang seringkali kita lihat tentunya by definition dan by specific features dari para CIO dan IT department ini, mereka yang meyakinkan ataupun mereka yang menjamin dari segi quality ataupun capability dari IT yang mereka akan invest misalnya. Tetapi dari segi strategik, dari segi segala pertimbangan ke future direction of the company, dan dari segi cost, dari segi perhitungan segala macam, tentunya dari CEO yang memutuskan. Jadi kalau CEO kita tidak cukup punya understanding about this, would you think that they will lose the competitive advantage in the future, Pak? Di sini menjadi homework bagi banyak CIO di Indonesia. Ini yang saya juga cermati dalam hal engagement kami dengan customer kami, di mana CIO sebetulnya harus step up untuk bisa linking the business strategy and business value, bagaimana ICT membantu untuk itu. Nah, di sini yang masih ada terjadi disconnect in some company dan ada some gap untuk itu.
Kalau CIO tersebut secara efektif bisa menyampaikan the strategic value of IT untuk mendukung perusahaan dari sisi pencapaian bisnis dan strateginya, tentunya akan di-welcome oleh CEO yang katakan mungkin kurang memahami IT. Dan poin yang kedua juga, mereka juga perlu sebagai tantangan mengembrace the CEO untuk menggunakan IT dan menggunakan outputnya. Dan itu bisa dilakukan dengan screen yang simple. Yang penting mereka mendapatkan laporan strategis apa yang mereka butuhkan. Sama seperti pakai TV dengan remote controlnya gitu ya. Yeah. Jadi you said that the strategic point of IT itu harusnya di cover oleh CIO, Pak ya. Ya, CIO perlu mengkaitkan dukungan dari ICT untuk strategi dari perusahaan tersebut. Baik. Business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada akhir acara dari CEO Reference ini. Dan sedikit kesimpulan yang saya buat untuk kali ini, bahwa dari pembicaraan kita tahu bahwa open source movement untuk software adalah suatu kenyataan yang terjadi di lapangan dan tentunya punya kelebihan dan kekurangan dibandingkan proprietary software. Ya. Dan itu tergantung dari kebutuhan dari customers dan kemampuan dari customers untuk embrace ini pengetahuan open source, untuk membuat mereka secara bijaksana memilih apakah mau memakai open source ataukah mau memakai proprietary. Dan kalaupun di tengah-tengah masih memungkinkan karena ada interoperability ya. Dan kalau kita lihat bahwa proprietary software seperti Microsoft masih menganggap bahwa sistem proprietary itu masih sistem yang terbaik dan masih akan menjadi bisnis modelnya untuk the future, paling enggak di new future masih menggunakan sistem bisnis yang sama. Karena itu mungkin kita belum saatnya berharap Microsoft Windows bisa menjadi open source software ya. Dan kita lihat juga bahwa Indonesia bisa berperan dalam software ini, dalam khususnya dalam creative economy, creative software, animation dan hal-hal lainnya, di mana kita bisa menjadi satu value buat even penduduk dunia, karena kita tahu bahwa beberapa perusahaan software kecil-kecil tidak begitu dikenal di Indonesia, tetapi sudah memberikan kreatif software animation kepada misalnya Hollywood atau Pixar ataupun Disney ya. Jadi kita jangan menganggap remeh kemampuan dari orang-orang kita. Dan buat para CEO, Anda bisa belajar juga bahwa mau nggak mau in the future IT merupakan bagian yang sangat penting buat bisnis. Anda perlu belajar, kalau nggak Anda harus membayar CIO yang mahal sekali, yang harus mengerti tidak hanya IT tetapi juga strategi side of the IT. Baik, para business leaders dan intellectual business community, kita akhiri program kita saat ini berjudul Open Source, Salvation or Suicide. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Tony Chen, CEO dari Microsoft Indonesia, dan Pak Irving Hutagalung, Platform Strategy Manager Microsoft Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.